Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa dalam program Renungan Penyejuk Iman. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan hati saudara hari ini dipenuhi sukacita. Tuhan itu baik karena masih memperkenankan kita semua menikmati hari karunia-Nya. Saya Pendeta Joni Delima terus mengajak saudara untuk memiliki kerinduan dan kecintaan yang sama pada firman Tuhan. Dan sapaan firman Tuhan hari ini berada di bawah sorotan tema kebaikan tak butuh bayaran. Untuk pembacaan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu peduli setiap persoalan kami dan yang tetap setia mengasihani kami. Kami bersyukur untuk hari karunia-Mu dan kami hendak mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Matius pasal 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku, Dr. Howard Kelly adalah seorang dokter yang sangat dihormati dan sangat disegani. Ia lahir tahun 1858 di Camden, New Jersey, USA. Tetapi satu hal yang membuat banyak orang kagum terhadap Dr. Howard, yakni kisah dari perjuangan hidupnya. Ia sendiri mengisahkan jalan hidupnya demikian. Ada seorang anak lelaki miskin yang sedang kelaparan, dan ia sama sekali tak mempunyai sesen pun uang untuk membeli makanan. Ia pun mendatangi sebuah rumah gedongan dengan satu harapan yang besar. Semoga sang pemilik rumah berbelas kasih kepadanya untuk memberi makanan. Ia mengetuk pintu dan seorang wanita muda yang sangat cantik membuka pintu baginya. Melihat wanita yang sangat cantik sedang berdiri di depannya, ia pun mengurungkan niatnya untuk meminta makanan, dan ia hanya meminta segelas air dengan alasan bahwa ia sangat kehausan. Perempuan itu pun menuju dapur dan membuat segelas besar air susu, karena ia sadar bahwa anak lelaki itu sedang kelaparan. Si anak itu dengan penuh keraguan menerima segelas susu itu sambil menanyakan berapa harga yang harus ia bayar. Namun si wanita cantik itu berkata, "Kedua orang tuaku mengajari aku untuk tidak meminta bayaran atas sebuah tindakan kebaikan kepada orang lain." Mendengar perkataan itu, si anak miskin itu pun menyahut, "Aku menghaturkan beribu terima kasih atas kebaikan hati untuk mendapatkan segelas air susu ini." Kurang lebih 20 tahun, ada wanita yang didiagnosa mengalami penyakit kronis yang sangat sulit untuk disembuhkan. Si wanita sudah berobat kemana-mana dan sudah banyak dokter yang menanganinya. Begitu pula biaya yang dia keluarkan untuk sembuh sudah cukup banyak. Namun bukannya sembuh tetapi penyakitnya semakin parah. Kemudian dia dirujuk berobat ke kota agar mendapat penanganan intensif dari dokter spesialis. Dr. Howard dipanggil untuk menangani pasien tersebut. Satu hal yang membuat Dr. Howard bersemangat menangani si pasien, yakni ketika orang menyebut nama desa asal pasien tersebut, dan saat Dr. Howard melihat wajah si pasien secara langsung, Dr. Edward berjanji untuk melakukan pertolongan secara maksimal demi menyelamatkan wanita tersebut. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita itu dapat disembuhkan. Saat diperkenankan meninggalkan rumah sakit, ia menerima amplop. Wajahnya seketika pucat, karena ia tahu bahwa biaya atas kesembuhannya itu sangat mahal dan ia tidak akan mampu membayarnya. Dengan gemetar ia buka amplop tersebut dan betapa terkejutnya ia, karena tidak ada nilai uang yang dicatat di kwitansi tagihan itu selain sebuah goresan, telah dibayar lunas dengan segelas air susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Dalam konteks dunia sekarang, saudaraku, adalah sebuah tindakan yang langka untuk memberi tanpa menuntut pamrih. Dan ada ungkapan yang mengatakan tak ada yang gratis dalam dunia ini. Ya, untuk setiap hal selalu ada harga yang harus kita bayar. Namun sebagai orang Kristen adalah dosa bagi saudara
Jikalau saudara punya kesempatan untuk melakukan kebaikan terhadap seseorang yang tidak memiliki apa-apa, namun ternyata saudara memilih untuk tidak memberi sesuatu yang dibutuhkannya. Amsal pasal 3 ayat 27 mengatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Bahkan Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan, "Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat menekankan agar setiap orang percaya mempertontonkan gaya hidup memberi, sebab Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberi hidupnya dan membayar lunas utang dosa kita. Karena itu saya mau menegaskan hal ini. Jangan memilih kepada siapa Anda harus berbuat baik, sebab tanpa Anda sadari, Anda sedang menyelamatkan diri Anda sendiri. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.